Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 12, di mana kali ini kita diperlihatkan kegiatan para dokter residen mengisi hari liburnya. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya para dokter residen mendapatkan hari libur setelah menangani virus mematikan pada hari sebelumnya. Dr. Brown, Dr. Resnick, dan Dr. Park mengawali paginya dengan cara berolahraga, sedangkan Dr. Murphy mengawali paginya hanya dengan baring-baring di ranjangnya. Di sisi lain yaitu ruang UGD yang sedang dilakukan sterilisasi dengan menggunakan cairan disinfektan dan juga sinar UV untuk menghilangkan virus yang tertempel di ruang UGD. Secara bersamaan, tim investigasi yang dikirim oleh pemerintah datang untuk melakukan investigasi atas virus yang telah membuat 3 orang mati. Tim investigasi yang dikirim oleh pemerintah dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Carmen. Dr. Andrews menjelaskan jika pihak CDC telah memastikan jika virus berasal dari Malaysia dan tidak ada perlu investigasi lagi karena para dokter tidak bisa berbuat banyak. Namun Carmen tetap ingin melakukan investigasi untuk memastikan jika rumah sakit telah melakukan sesuai prosedur saat pasien pertama terkena virus tiba di rumah sakit. Dari hasil investigasi, Carmen sangat heran karena Dr. Andrews memiliki 2 jabatan, yaitu sebagai kepala unit bedah dan juga presiden rumah sakit. Carmen menganggap jika jabatan yang dirangkap oleh Dr. Andrews membuat Dr. Andrews tidak fokus dalam bertugas dan akan berdampak buruk pada perawatan pasien. Dr. Andrews membantah hal itu karena sampai saat ini tidak adanya kelalaian yang terjadi, bahkan Carmen pun tak dapat menemukan kesalahan rumah sakit akibat kelalaian. Dr. Andrews juga mengingatkan jika Carmen tidak berhak ikut campur dengan struktur organisasi rumah sakit dan fokus untuk melakukan investigasi pada prosedur rumah sakit. Dr. Andrews pun meninggalkan Carmen. Dr. Andrews langsung menemui Aoki dan menjelaskan jika Carmen meragukan Dr. Andrews merangkap jabatan. Aoki ternyata memiliki pendapat yang sama dengan Carmen dan sangat tidak setuju jika Dr. Andrews tetap menjadi kepala unit bedah padahal kini dirinya telah menjadi presiden rumah sakit. Aoki menjelaskan bahwa saat wabah virus itu terjadi, Dr. Andrews harusnya fokus dalam berkomunikasi dengan CDC. Sedangkan yang mengawasi ruang UGD adalah seorang kepala unit ahli bedah lain. Aoki menyarankan agar Dr. Andrews mengakui kesalahannya kepada Carmen sebelum Carmen menemukan kesalahan prosedur yang ada di rumah sakit saat terjadi wabah virus. Dr. Andrews yang mendengar hal itu mulai menyadari jika keputusannya merangkap jabatan itu salah dan langsung menemui Carmen. Namun saat Dr. Andrews mau mengakui kesalahannya tentang rangkap jabatan, tiba-tiba saja Carmen langsung meminta untuk Dr. Andrews mendengarkannya. Ternyata Carmen telah menemukan 3 kesalahan prosedur yang ada di rumah sakit. Yang pertama, di mana Dr. Melendez telah mengabaikan persetujuan DNR yang telah ditandatangani oleh Chris dan itu merupakan sebuah kejahatan. Yang kedua, di mana Dr. Lim telah menyuntik obat tidur kepada salah satu orang yang bukan pasien, yaitu Bob, dan itu juga adalah sebuah kejahatan. Dan yang ketiga adalah di mana dari rekaman CCTV terlihat jika Dr. Murphy sedang meringkuk di lantai UGD padahal ruang UGD saat itu sangat kacau. Carmen akan melaporkan 3 kesalahan prosedur itu kepada Dewan Medis Negara agar melakukan pencabutan izin lisensi terhadap 3 dokter tersebut. Dr. Andrews yang mendengar hal itu tentu sangat ketakutan dan menyadari jika dirinya sama sekali tidak tahu tentang kesalahan prosedur yang dilakukan oleh para dokter. Dr. Andrews mulai sangat menyadari jika dirinya tidak bisa menjadi kepala unit bedah sekaligus menjadi presiden rumah sakit. Dr. Andrews langsung menemui Dr. Melendez dan Dr. Lim untuk membahas kesalahan prosedur tersebut. Dr. Melendez dan Dr. Lim menjelaskan semua yang terjadi di lapangan dan itu semua bertujuan untuk menyelamatkan pasien dan agar ruang isolasi tetap terjaga. Dr. Andrews akhirnya menemui Carmen untuk menjelaskan semuanya. Dr. Andrews mulai mengakui kesalahannya karena rangkap jabatan yang ia lakukan membuat ia tidak bisa mengontrol rumah sakit dengan maksimal. Namun yang dilakukan Dr. Melendez dan Dr. Lim hanya untuk menyelamatkan pasien dan agar ruang isolasi tetap terjaga. Sedangkan Dr. Murphy memiliki autis sehingga ada tingkah lakunya yang tidak bisa diprediksi, namun hal itu sangat jarang terjadi. Tidak hanya itu, bahkan Dr. Murphy telah menyelamatkan banyak pasien saat wabah virus itu terjadi. Namun Carmen tetap tidak peduli dengan hal itu dan tetap akan memberitahu Dewan Medis Negara. Carmen pun meninggalkan Dr. Andrews.
Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Brown sedang memainkan gitar setelah lari pagi. Tiba-tiba saja handphone Dr. Brown berbunyi dan itu dari Dr. Resnick. Ternyata Dr. Resnick mengajak Dr. Brown untuk pergi ke kafe mengisi waktu liburnya. Dr. Brown merasa bingung dengan sifat Dr. Resnick yang tidak seperti biasanya, karena biasanya Dr. Resnick sangat tidak suka dengan Dr. Brown. Dr. Resnick juga memaksa hingga akhirnya Dr. Brown mau nongkrong di kafe bersama Dr. Resnick. Dr. Resnick dan Dr. Brown pun nongkrong di sebuah kafe. Namun Dr. Brown masih bingung kenapa Dr. Resnick kini berubah dan mau menghabiskan waktu dengan Dr. Brown. Saat mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba saja ibu dari Dr. Brown yang bernama Brice menghubungi Dr. Brown. Ternyata Brice meminta tolong kepada Dr. Brown untuk pindahan karena dirinya diusir oleh yang punya apartemen. Dr. Brown memutuskan untuk meninggalkan Dr. Resnick dan ingin membantu Brice pindahan. Namun ternyata Dr. Resnick ingin ikut dengan Dr. Brown sekaligus membantu Brice pindahan. Tentu hal itu membuat Dr. Brown makin bingung dengan sikap Dr. Resnick dan meminta Dr. Resnick jujur atas perubahan sikapnya tersebut. Ternyata Dr. Resnick menjelaskan jika kematian dari Taylor sangat mengganggu dirinya dan memohon untuk ikut membantu pindahan Brice agar tidak galau lagi. Dr. Brown yang mendengar hal itu akhirnya setuju agar Dr. Resnick ikut membantu Brice pindahan. Singkat cerita, Dr. Brown dan Dr. Resnick telah sampai di apartemen Brice dan sedang membantu Brice pindahan. Namun saat Dr. Brown dan Dr. Resnick sedang membantu Brice pindahan, Dr. Brown menyadari jika Brice tinggal bersama orang lain karena ada makanan yang tidak disukai Brice di dalam kulkas. Dr. Brown mulai curiga jika ada yang ditutup-tutupi oleh Brice dan mencurigai jika pindahan Brice bukanlah karena diusir. Brice yang mulai terpojok akhirnya mencoba jujur dengan mengatakan jika hubungannya dengan pacar barunya sangat tidak baik. Karena pacar baru dari Brice sering memukul Brice. Mendengar hal itu, Dr. Brown sangat sedih dan berusaha dengan cepat membantu Brice pindahan. Tiba-tiba saja Dr. Resnick memberitahu bahwa orang yang tinggal bersama Brice adalah Carnell Hunter. Dr. Resnick mengetahui jika Carnell yang tinggal bersama Brice karena Dr. Resnick mendapatkan struk belanja atas nama Carnell dan tempat kerja Carnell. Dr. Resnick menjelaskan agar Dr. Brown dan Dr. Resnick pergi menemui Carnell untuk memberikan pelajaran kepada Carnell agar dapat bisa menghargai wanita. Awalnya Dr. Brown sangat tidak setuju karena mereka hanya dua perempuan sedangkan Carnell adalah seorang laki-laki dan mungkin sangat kejam. Namun Dr. Resnick terus memaksa dan akhirnya Dr. Brown pun setuju. Akhirnya Dr. Brown dan Dr. Resnick sampai di tempat kerja Carnell. Dr. Brown dan Dr. Resnick langsung menemui Carnell. Dr. Resnick dan Dr. Brown menjelaskan jika Brice hari ini pindahan dan Brice tidak mau lagi melihat Carnell. Dr. Resnick menjelaskan jika Carnell jangan menjadi seorang pengecut yang hanya berani dengan wanita hingga memukulnya. Carnell merasa bingung dengan perkataan Dr. Resnick dan Dr. Brown. Carnell menjelaskan jika dirinya sangat mencintai Brice dan ingin menikahinya serta tak mungkin Carnell memukulnya. Mendengar hal itu, Dr. Brown dan Dr. Resnick menyadari jika Brice telah berbohong lagi. Dr. Brown dan Dr. Resnick langsung menemui Brice dan menceritakan semuanya. Brice sangat marah karena dirinya tidak mau ada yang mencampuri hidupnya. Brice juga menjelaskan jika dirinya sangat mencintai Carnell, namun dirinya belum siap untuk menikah, sehingga ia harus pergi agar Carnell tidak mengajaknya menikah. Dr. Brown sangat marah karena seharusnya Brice hanya perlu bicara kepada Carnell karena jika Brice menghilang itu akan membuat Carnell hancur. Akhirnya Brice pun berbicara dengan Carnell bahwa ia belum siap untuk menikah dan Brice tidak jadi pindah apartemen. Di sisi lain, Dr. Park, Mia, dan Kellen sedang mengisi waktu liburnya dengan ke suatu tempat hiburan. Saat Kellen sedang bermain bisbol, Dr. Park dan Mia bermain golf bersama. Dr. Park dan Mia bercerita panjang tentang pekerjaannya, masa lalunya yang sangat indah hingga bagaimana mereka berdua bercerai. Mia dan Dr. Park mulai bertengkar lagi dan akhirnya Dr. Park meminta maaf karena telah mengacaukan liburan mereka. Dr. Park mengajak Mia untuk kembali bersama karena Dr. Park merasa masih sangat mencintai Mia. Mia juga ternyata masih sangat mencintai Dr. Park. Namun menurut Mia, mereka berdua lebih baik hidup masing-masing dan melanjutkan hidup tanpa bersama. Dr. Park tentu sangat kecewa, namun mencoba untuk menerimanya. Akhirnya Dr. Park, Mia, dan Kellen kembali melanjutkan liburannya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang masih bingung mau ngapain di hari liburnya memutuskan untuk menemui Dr. Glassman yang ada di rumah sakit. Di sini juga kita diberitahu jika Dr. Glassman telah dilakukan operasi perbaikan atas kebocoran cairan cerebrospinal. Setelah melakukan operasi, Dr. Glassman harus beristirahat selama 2 hari dan melakukan kemoterapi. Namun Dr. Glassman adalah tipe pasien yang tidak mau menuruti dokter dan ia merasa sangat bosan harus berada di rumah sakit. Dr. Murphy mencoba menahan Dr. Glassman, namun Dr. Glassman sangat marah dan memutuskan meninggalkan Dr. Murphy.
Dr. Murphy yang khawatir dengan keadaan Dr. Glassman memutuskan untuk pergi bersama Dr. Glassman. Saat Dr. Glassman dan Dr. Murphy berjalan keluar rumah sakit, tiba-tiba Lea menghubungi Dr. Murphy. Lea mengajak Dr. Murphy makan siang bersama di dekat kantornya, namun Dr. Murphy tidak mau jika Dr. Glassman tidak ikut bersamanya. Dr. Glassman dengan sangat terpaksa akhirnya ikut dengan Dr. Murphy untuk makan bersama dengan Lea. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman, Dr. Murphy dan Lea sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Lea mengajak Dr. Glassman dan Dr. Murphy untuk bersenang-senang, yaitu dengan cara naik go-kart. Dr. Murphy awalnya tidak setuju karena dirinya tidak mau jika Dr. Glassman naik go-kart karena merasa khawatir dengan operasi Dr. Glassman. Namun Dr. Glassman bersikeras ingin naik go-kart dan alhasil mereka bertiga menghabiskan waktu dengan cara berlomba menggunakan go-kart. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Melendez sedang menghampiri Dr. Lim yang sedang proses penyembuhan. Namun Dr. Lim terlihat sangat sibuk karena dirinya terus bekerja walaupun sedang sakit. Dr. Melendez terlihat sangat peduli dengan Dr. Lim dengan cara menawarkan apapun yang diinginkan Dr. Lim. Namun hal itu tidak disambut baik oleh Dr. Lim karena Dr. Lim tidak mau Dr. Melendez berubah menjadi peduli dengan Dr. Lim hanya karena mereka pernah tidur bersama. Dr. Lim meminta agar Dr. Melendez seperti biasa dan selalu ingin berkompetisi dengan Dr. Lim. Dr. Melendez yang mendengar hal itu mencoba membantah semua yang dikatakan Dr. Lim, karena dirinya hanya berusaha peduli kepada orang yang lagi sakit siapapun itu. Dr. Melendez juga terlihat sangat marah dan berjanji tidak akan mau bersikap ramah apalagi peduli dengan Dr. Lim. Dr. Lim akhirnya meminta Dr. Melendez untuk pergi meninggalkan dirinya sendirian. Namun tak lama kemudian Dr. Lim menemui Dr. Melendez yang sedang ada di ruangannya. Dr. Lim meminta maaf atas sikapnya yang mungkin telah menyakiti Dr. Melendez. Dr. Lim pun menjelaskan bahwa dirinya menyukai Dr. Melendez sejak lama. Namun ia mencoba menghilangkan perasaannya karena Dr. Lim masih trauma akan perceraiannya. Kini Dr. Lim mencoba untuk dapat menerima semuanya dan ingin membangun sebuah hubungan dengan Dr. Melendez. Ternyata Dr. Melendez juga memiliki perasaan yang sama, namun Dr. Melendez meminta agar menutupi sementara hubungan mereka dari siapapun setidaknya sampai hasil investigasi selesai. Dr. Lim pun sangat senang mendengar hal itu dan menyetujuinya. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Lim sudah boleh pulang karena dirinya telah pulih. Tak lama Dr. Melendez pun datang dan menjemput Dr. Lim untuk pulang bersama. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Resnick mau pulang dari apartemen Brice. Dr. Brown sangat berterima kasih kepada Dr. Resnick karena telah membantu Brice untuk mengatasi masalahnya. Dan akhirnya mereka pun mulai dekat satu sama lain. Sedangkan Dr. Park harus menerima kenyataan jika Mia tidak mau kembali bersama. Namun saat Mia sedang pergi naik mobil, tiba-tiba saja Mia kembali lagi dan mengatakan jika dirinya mau rujuk dengan Dr. Park. Dr. Park yang mendengar itu tentu sangat senang. Mia pun meninggalkan Dr. Park dan berjanji akan kembali dalam waktu 2 minggu untuk berlibur bersama Dr. Park dan Kellen. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Kellen. Kellen pun sangat senang karena keluarganya akan kembali utuh. Sedangkan Dr. Murphy mengantar Dr. Glassman ke rumahnya. Dr. Glassman mengatakan jika Lea sangat baik dan mungkin harusnya Dr. Murphy jadian dengannya. Dr. Murphy yang mendengar hal itu memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Namun ternyata di apartemennya terdapat Lea dan pacarnya yang bernama Jack. Lea pun pamit kepada Dr. Murphy karena Lea mau pergi kencan bersama dengan Jack. Lea dan Jack pun meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Murphy yang melihat itu terlihat sangat galau, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya telah berjanji tidak masalah dengan Lea yang berpacaran walau mereka satu apartemen. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!